Haleluya, puji Tuhan, kembali kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita dan kita akan berdoa sebelumnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Pada kesempatan kali ini kembali kami boleh menerima firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini yang menjadi kekuatan dan pelindung bagi kami, berkat bagi kami, dan penuntun jalan kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar daripada perjalanan bangsa Israel pada satu masa sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dan kita akan melihat bagaimana ini dapat merefleksikan atau menjadi tuntunan bagi kita dapat belajar darinya, supaya kita memperhatikan langkah kehidupan kita kemana kita akan berjalan, terutama pada awal di tahun yang baru ini. Kita akan membuka dalam Bilangan 13 ayat 1-3 dan ayat 25-31. Bilangan 13 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 25-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap umat itu memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuki negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu masa sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang mereka, ada satu perdebatan. Kita melihat bagaimana di awal kisah tadi, dalam ayat yang sudah kita baca, ada 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk mengintai, untuk mencermati tanah yang akan mereka masuki, tanah yang akan mereka serang. Dan ini suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar, yang perlu dilakukan. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, hasil yang dibawa atau pendapat yang dibawa dari ke-12 orang ini rupanya terpecah menjadi dua. Sekalipun mereka mendapati hal yang sama, mereka mengalami hal yang sama, tetapi ada dua hal yang bertentangan yang diutarakan mereka sebagai opini atau sebagai hasil daripada pengintaian. Kita dapat melihat bahwa ke-10 orang yang selain daripada Yosua dan Kaleb, mereka mengakui melalui ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 25-31 sampai ayat yang ke-30, mereka mengakui bahwa memang betul tanah yang mereka akan masuki itu penuh dengan berkat. Intinya adalah seperti itu. Tanah yang menjanjikan, tanah yang begitu makmur, tetapi lalu mereka juga mengutarakan bahwa mereka tidak mungkin untuk melawan bangsa
orang-orang yang berada di tanah tersebut. Nah, kita dapat melihat saudara-saudara, sebaliknya, Yosua dan Kaleb mereka mengutarakan hal yang lain. Mereka juga mengutarakan bahwa betul tanah yang mereka akan masuki adalah tanah yang makmur, begitu makmur, tanah yang begitu menjanjikan dan sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada mereka. Dan mereka, Yosua dan Kaleb percaya bahwa mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka yang berada di tanah tersebut. Kita dapat melihat saudara-saudara, hal ini terjadi. Kita dapat melihat kalau ada satu janji Tuhan pada nenek moyang mereka, kepada mereka juga, di awal sekali dalam Keluaran 3 ayat yang ke-17. Kita akan membuka Keluaran 3 ayat 17. Keluaran 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, ini adalah firman daripada Allah sendiri kepada bangsa Israel. Artinya, saudara-saudara, janji Tuhan yang begitu nyata, yang betul-betul difirmankannya sendiri, dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat seharusnya orang Israel secara keseluruhan dapat melihat peluang yang ada di hadapan mereka, dan mereka dapat mengambilnya. Tetapi yang menjadi pusat pikiran daripada ke-10 orang yang mengintai tadi adalah hal yang menurut logika dan hikmat mereka sebagai manusia. Bahwa memang tidak mungkin, saudara-saudara, dengan posisi bangsa Israel, dengan kondisi dan posisi keadaan jumlah bangsa Israel yang hanya sedemikian, mereka dapat mampu mengalahkan orang-orang yang ada di negeri Kanaan yang akan mereka masuki. Secara akal manusia tidak mungkin. Tetapi kita dapat melihat bahwa patokan pedoman yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb bukanlah logika manusia, bukanlah berdasarkan hikmat manusia, tetapi berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan kepada mereka. Artinya, saudara-saudara, kita melihat di sini perbedaannya bukanlah masalah optimis atau pesimis, tetapi masalah bagaimana dapat memiliki atau mengaplikasikan iman atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita terbentang luas di depan kita sekian ratus hari baru kita menjalani tahun baru 2022 ini hanya baru 1 minggu, saudara-saudara. Artinya ada ratusan hari di hadapan kita yang harus kita jalani di tahun 2022. Tidak ada yang kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti bahwa tahun demi tahun yang kita harus lewati adalah hari-hari yang begitu makin berat, saudara-saudara. Di akhir tahun 2021 ada begitu banyak gejolak. Ada muncul varian daripada virus corona yang baru. Belum itu selesai sampai meluas, sudah ada lagi di awal tahun ini dikatakan mulai ada timbul lagi varian yang lebih baru lagi. Harga-harga begitu banyak, kebutuhan barang pokok yang begitu naik. Bahkan sebelum kita memulai tahun baru ini, bagaimana apa yang akan terjadi di sisa daripada tahun 2022, kita tidak ada yang tahu. Yang pasti, saudara-saudara, yang jelas adalah kita mungkin akan menjalani hari-hari yang begitu berat dan makin berat. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak bisa dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, kapasitas kita sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran firman Allah yang sudah dipenuhi kehidupan kita oleh firman Tuhan, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita hanya berdasarkan logika, hikmat, dan pengetahuan kita sebagai manusia, tetapi kita mengedepankan bagaimana iman pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan inilah yang membuat kita beda
antara kita sebagai umat Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah seperti kita. Ini yang membuat kita berbeda, dan justru dengan inilah seharusnya kita dapat menunjukkan kepada mereka bahwa karena perbedaan ini, maka kehidupan kita dapat ditolong. Ada Tuhan yang dapat menolong kita, yang sanggup memelihara kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh 10 orang pengintai tadi yang kembali dengan kabar yang tidak menyenangkan. Sudah saya katakan tadi bahwa mereka yang pertama adalah memenuhi pikiran mereka dengan logika, hikmat, dan perhitungan mereka sebagai manusia. Tidak mungkin untuk mengalahkan musuh mereka yang ada di tanah perjanjian yang akan mereka masuki. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam Filipi, kita akan membuka Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita akan membuka di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan, saudara-saudara, ini disampaikan, dikatakan damai sejahtera Allah. Artinya tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan dalam kehidupan, dalam hati yang melampaui segala akal, dikatakan, artinya adalah akal manusia, logika-logika manusia, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesuslah kehidupan kita dapat memiliki atau dapat dijalani dengan penuh damai sejahtera, tanpa kebimbangan dan keraguan. Bukan berarti lalu kita menantang permasalahan yang ada, saudara-saudara, bukan. Tetapi artinya dalam kita, apapun yang kita temui dalam perjalanan kita hari-hari ke depan, menjalani hari-hari di tahun 2022 ini, ada Tuhan yang menyertai. Tetapi prinsipnya, saudara-saudara, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita dapat melihat, saudara-saudara, bahwa ke-10 orang pengintai Israel tadi, mereka juga melupakan pertolongan Tuhan yang sudah mereka alami sebelumnya. Artinya, sebenarnya sejak awal, sejak nenek moyang mereka sebelum keluar dari tanah Mesir, lalu juga keluar dari tanah Mesir, sampai detik di mana mereka harus mengintai tanah Kanaan tadi, ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Salah satu yang paling besar dan yang paling terkenal sampai sekarang ini di keturunan di bangsa Israel adalah bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar melalui laut. Tidak mungkin, saudara-saudara, orang dapat berjalan di tengah laut. Laut menjadi terbelah. Tetapi itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel. Artinya ada pertolongan Tuhan kepada mereka. Bagaimana mungkin 10 orang ini dapat melupakan kalau Tuhan sanggup membelah laut supaya ada jalan terbuka bagi mereka? Apakah Tuhan juga tidak mungkin untuk membuat musuh-musuh yang harus mereka hadapi ke depan ini dapat dikalahkan? Saudara-saudara, kita dapat melihat ada permasalahan di sini yang justru menjadi sorotan daripada Tuhan itu sendiri. Dalam Bilangan ke pasal yang ke-14 kita akan membaca, saudara-saudara, Bilangan 14 ayat yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ini adalah perkataan Tuhan dengan murka kepada orang Israel karena termakan isu dan berita yang diberitakan oleh 10 orang pengintai tadi. Berita yang melemahkan, artinya tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya akan kekuatan Tuhan.
Tuhan katakan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang telah aku perbuat kepada mereka. Artinya saudara-saudara, kita tidak bisa melupakan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sampai detik ini. Ada permasalahan ketika kita datang, pergumulan ketika kita datang dalam doa, ketika kita memohonkan kepada Tuhan, lalu ada pertolongan Tuhan yang datang, itu seharusnya dapat menjadi modal bagi kita untuk supaya kita dapat lebih mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat melihat, inilah yang menjadi permasalahan. Sekali lagi, bukan masalah optimisme atau pesimisme, sikap dari diri kita untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Tetapi bagaimana iman kita yang timbul karena pertolongan Tuhan. Dan saudara-saudara, iman kita tidak mungkin dapat menjadi kuat, dapat tebal, dapat berkuasa untuk mematahkan semua keraguan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mencapai iman yang sebesar itu, kita perlu ingat bahwa Yosua berpegang teguh kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada dia dan kepada nenek moyangnya, kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga sampai detik terakhir pun Yosua berkata, kita akan maju, kita akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan berfirman demikian. Inilah yang menjadi pembeda, saudara-saudara. Dan hendaklah jalan kehidupan kita terapkan dengan kita meneladani sikap Yosua dan Kaleb. Kita tidak melupakan firman Tuhan. Dengan demikian kita memiliki iman yang kuat. Dengan demikian kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh harapan kepada Tuhan. Dengan tidak takut dan gentar. Segala sakit penyakit boleh terjadi. Dan memang sesuai dengan firman harus terjadi. Segala perekonomian akan bergejolak. Sekali lagi, memang seluruh peristiwa-peristiwa ini akan terjadi menurut firman Tuhan. Tetapi tidak ada yang menjadi alasan bagi kita seharusnya untuk supaya kita dapat goyah. Supaya kita dapat bimbang dan takut dan galau seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kita, saudara-saudara, terutama di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, dengan penuh mengisi kehidupan kita penuh dengan firman Tuhan, supaya kita sepanjang tahun ini memiliki iman yang kuat, yang didasari oleh firman Tuhan yang kita terima. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan itulah yang memimpin kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhi persekutuan kita dengan Tuhan. Isi selalu setiap waktu, setiap hari kehidupan kita dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus dengan iman. Kalau ada pemeliharaan-Mu, ada penyertaan dan perlindungan dan berkat yang Kau berikan kepada kami ketika kami beriman, ketika kami percaya, dan ketika kami tetap dekat dengan Engkau saja. Oleh sebab itu biarlah kiranya ajar kami selalu untuk mencari kebenaran firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus, ketika kesempatan masih ada, kami tidak mau menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kami tidak mau, Tuhan Yesus, kosong dalam keseharian kami terhadap firman-Mu. Tapi biarlah kiranya firman-Mu boleh ada dan mengisi kehidupan kami, hati kami, Tuhan Yesus, sepanjang waktu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.